Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Ibnu Umar, akhadha Rasulullah, memegang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memegang dimangkiti akan bahuku. Rasulullah memegang bahuku. Faqala, maka beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kun hendaklah ada kamu fid dunya, di dunia, ka'annaka ialah seolah-olah kamu gharibun adalah orang yang merantau, yang pada saatnya akan pulang ke kampung. Aw abiru sabilin, atau seolah-olah kamu adalah orang yang melintas jalan dan sebentar. Hendaklah kamu hidup di dunia ini seolah-olah kamu hanyalah sebagai orang yang merantau, orang yang manca, yang pada saatnya nanti akan pulang kampung. Atau seolah-olah kamu hanya melintasi jalan dari utara jalan ke selatan jalan, dan sangat sebentar. Jangan dikira akan terlalu lama hidup di dunia ini. Ini sabda Nabi kepada Ibnu Umar sambil memegang bahunya Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar, dan ada siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu, ialah berkata, idza amsayta fala tantazir sabah, wa idza asbahta fala tantazir masa, wa qul min sihhatika litaqamika, wa min hayatika limautika. Akhrajahu al-Bukhari. Idza amsayta, bila mana kamu ada di sore hari, fala tantazir sabah, maka janganlah kamu menunggu pagi hari. Bila mana kamu berada pada sore hari, janganlah menunggu pagi hari, karena belum tentu nyawamu bertahan sampai besok pagi. Kita tak yakin bisa hidup sampai besok pagi. Wa idza asbahta, dan bila mana kamu ada di pagi hari, fala tantazir al-masaah, maka janganlah kamu menunggu sore hari. Apabila kamu berada pada pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Belum tentu umurmu sampai sore hari. Tak yakin, karena ada kemungkinan dicabut sebelum itu. Wakul, dan ambillah min sihhatika, dari sehatmu, litaqamika, untuk sakitmu. Artinya hendaklah masa sehatmu, kondisi sehatmu itu benar-benar digunakan sebagai ganti melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan pada saat-saat kamu sakit, mumpung masih sehat. Wa min hayatika limautika, dan ambillah olehmu dari hidupmu untuk matinya. Artinya hidup ini hendaklah benar-benar digunakan untuk memperbanyak bekal menuju keadaan sesudah mati. Janganlah waktu ini dibuang-buang. Waktunya, umurnya hanya sebentar. Kalau dibuang
Wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala berkata sahabat Ibnu Umar, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupakan diri dengan suatu kaum, dengan suatu masyarakat, dengan suatu komunitas atau dengan suatu kelompok, fahuwa maka adapun man minhum adalah bagian daripada kaum. Barang siapa menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka sesungguhnya dia itu bagian daripada kaum. Barang siapa berlagak sebagaimana lagaknya orang Yahudi, berarti dia bagian dari Yahudi. Barang siapa dia berlagak berpakaian sebagaimana orang Barat, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari orang Barat. Orang-orang Barat yang identik dengan kebebasan. Sekarang ini orang-orang Timur pada umumnya adalah kaum mustad'afin, kaum lemah dibandingkan dengan orang-orang Barat. Biasanya orang-orang yang lemah ini menjadi pihak yang dipengaruhi, bukan sebaliknya menjadi pihak yang mempengaruhi. Orang Timur terpengaruh dengan orang Barat, tidak sebaliknya orang Barat terpengaruh dengan orang Timur. Betapa banyak orang-orang Timur, khususnya orang-orang Indonesia, khususnya kaum perempuan, sudah banyak yang tak mampu membeli pakaian yang panjang, tidak mampu membeli pakaian yang bisa menutupi lututnya, karena pakaiannya hanya sampai di atas lutut. Ini man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, sesungguhnya bagian dari mereka. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan kepada hadis siapa Abu Dawud, wa sahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan kepada hadis siapa Ibnu Hibban. Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Ibnu Abbas, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud. Sekurang-kurangnya sudah ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka disebut Abadilah dari Abdullah, beberapa Abdullah. Kuntu ada aku
Wa idza sa'alta dan bila mana kamu minta, silahkan minta. Fas'alillah, maka hendaklah kamu minta kepada Allah. Kamu tidak dilarang minta-minta, tapi janganlah minta kepada orang, mintalah kepada Allah. Tentu yang dikasihkan akan jauh lebih besar daripada kalau kita minta kepada orang. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta saja kepada Allah. Wa idza sta'anta dan bila kamu minta pertolongan, silahkan kamu minta pertolongan, tapi fasta'in billahi, hendaklah kamu minta pertolongan kepada Allah. Jangan minta pertolongan kepada siapa-siapa. Kalau hanya sekedar minta tolong ngangkut bangku, dah apa-apa. Bangku, ngangkut kursi, bantu rumah tangga, dah apa-apa. Rawahu At-Tirmidzi, meriwayatkan kepada hadis itu siapa At-Tirmidzi. Waqala dan berkata Tirmidzi hasanun sahihun, hadis itu adalah hasan dan sahih. Dalam surah Al-Fatihah sudah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hanya berarti tidak kepada siapa-siapa. Tapi yang paling utama untuk diminta pertolongan kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim itu. Itu yang paling utama diminta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yang benar. Saya tak minta apa-apa kecuali minta siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang diminta akhirat, dunia tak usah diminta, ikut sendiri. Wa an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu, dan dari Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Sa'd, ja'a rajulun, datang siapa seorang laki-laki, kemana? Ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata si rajul itu, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbani nas. Dullani ala amalin, tunjukkanlah aku atas suatu amal. Idza amiltuhu, yang apabila aku melakukan amal itu, ahabbani, maka mencintai kepadaku Allah, siapa Allah, wa ahabbani, dan mencintai kepadaku annasu, siapa manusia. Ini mintanya bagus sekali. Tolong tunjuklah aku suatu amal yang bila aku amalkan amal itu, aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Kira-kira apa? Apa baca salawat Injil atau apa? Apa jawaban Nabi? Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ilhad fid dunya yuhibbaka Allah, wazhad fima indan nasi yuhibbaka nas. Izhad fid dunya, hendaklah engkau zuhud pada dunia, hendaklah kamu benci pada dunia. Kalau kamu benci dunia, tak cinta dunia, yuhibbakallahu, niscaya cinta kepadamu siapa Allah. Tak perlu tulis-tulis, benci dunia
Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dan dari Sa'd bin Abi Waqqas, qala berkata siapa Sa'd bin Abi Waqqas, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Saya, katanya Sa'd bin Abi Waqqas, pernah mendengar Rasulullah bersabda begini, innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-waniyya al-khafiyya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul 'abda, ialah mencintai hamba, cinta kepada hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Allah Ta'ala cinta kepada hamba yang taqi, al-waniyya, yang kaya, maksudnya yang cukup dengan adanya, dengan apa adanya, yang tidak mengharapkan yang lain-lain. Itu yang wani, kaya hati. Yang kaya hati, yang menyukupkan dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga tidak mengharapkan pada dirinya orang lain. Al-khafiyya, yang tersembunyi, yang tidak menampakkan diri, yang tidak menampakkan diri, tidak menampakkan kebaikan-kebaikan. Kalau mau bersedekah bersembunyi-sembunyi, kalau ibadah sembunyi-sembunyi, baca Quran sembunyi-sembunyi. Bagus sembunyi-sembunyi seperti itu, menyembunyikan kebaikan-kebaikan. Terutama kecuali bagi orang yang jadi panutan. Bagi orang yang jadi panutan lebih baik amal baiknya ditampakkan, biar ditiru oleh orang yang lain. Tapi bagi orang-orang yang bukan panutan, ya lebih baik disembunyi-sembunyi. Atau yang dimaksud dengan al-khafiyya